Oke, Bolo, analisa unit Vario 110, Vario Karbu atau Vario Tekno 110. Bagian double starter, Pak, sudah jereng, masalah ada pada bagian aki. Oke, Pak, lanjut langsung sesuai instruksi jenengan atau sesuai keluhan jenengan. Inti nih, Pak, jenengan menyampaikan kepada saya ada masalah pada bagian CVT saat angkatan awal atau akselerasi awal atau gas bawah ada terasa gerdek 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 di bagian area CVT. Setelah tak cek, Pak, punya jenengan fibel, Pak, masih tergolong bagus, belum ada retak sama sekali, punya jenengan masih good. Kemudian pola pemasangan roller juga bagus, Pak, tidak ada sisi yang terbalik ya, karena ini tadi juga sudah saya buka. Untuk rumah roller juga masih utuh bagus, Pak, punya jenengan tidak ada masalah. Intinya poli depan tidak ada masalah, walaupun ada sedikit space ya, Pak, ada sedikit space tetapi tidak begitu berpengaruh, tidak apa-apa, Pak, tidak perlu ganti rumah roller. Kemudian lanjut lagi ke bagian puli belakang, Pak. Nah ini, Pak, sebelum lanjut ke puli belakang, Pak, hanya sedikit informasi. Kemudian, Pak, kalau tak analisa punya jenengan kampas ganda, Pak, tidak menapak secara sempurna antara ganda dan lonceng. Ganda ini tidak bisa menapak secara sempurna kalau dilihat dari bekasnya ya, Pak. Nah ini, Pak, bekas, nah noda hitam ini bekas tapak antara ganda dan lonceng ganda sebelah dan sebelahnya. Kalau tengah, Pak, masih terlihat bersih. Ini masalahnya, Pak, sing buat gredek-gredek tarikan awal punya jenengan. Monggo diperiksa nih, Pak, tak zoom. Nah, perhatikan bagian sisi atau bibir puli ceweknya ini, Pak. Intinya sisi bagian puli belakang. Ketika puli tak putar, jenengan perhatikan. Tidak center, Pak. Intinya dia naik turun. Istilah bahasanya itu ngogel. Tak putar ya, Pak. Nah, oke, Pak, bisa dilihat mungkin ini jenengan. Nah, tidak center, Pak, naik turun. Ini yang menyebabkan ada space. Ketika tidak center ada space, Pak. Jadi ganda itu naik turun, stak 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 stak. Nah itu yang menyebabkan gerdek 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 gitu, Pak. Ya itu di bagian atas ini, Pak, ada tutupnya seharusnya, tetapi kalau tak lihat bagian dalam maupun luar, Pak, tidak ada tutupnya. Kemungkinan besar ini pernah diganti, Pak, pernah diganti dengan pola pemasangan yang kurang tepat, bisa menyebabkan oleng atau tidak center muternya. Nah kalau diperhatikan lagi, Pak, di bagian sisi bawah, tak zoom lagi. Nah, kalau diperhatikan bagian sini, Pak, muter itu tidak center. Nah, itu, Pak. Nah, permasalahannya kemungkinan besar ada pada bagian pemasangan leses puli sama lakar puli. Makanya, Pak, nanti tak ganti leses puli sama lakar puli ini mau center muternya atau enggak. Ketika tak ganti dengan pola pemasangan yang tepat kok tetap enggak center, ya sudah berarti, Pak. Ada dua opsi, tetap dipertahankan pakai ini atau ganti baru satu set. Original lumayan mahal, kisaran 350 sampai 450. Khusus untuk lonceng atau apa namanya, puli belakang ya, puli cewek sama cowoknya beserta dengan leses puli sama laker pulinya. Kalau yang biasa ya kisaran 150 sampai 200-an, Pak. Opsinya seperti itu. Nah, tidak center kan? Itu yang menyebabkan akselerasi awal atau tarikan awal itu gredek gredek gredek, dan top speed biasanya juga berkurang, Pak. Kemudian gas tengah juga gerek 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 gitu. Kalau enggak tahu, Pak, kalau enggak tahu atau enggak dianalisa,
bibel ganti misalkan, tetap masih utuh. Kalau enggak, roller ganti misalkan, tetap masih utuh Pak. Masalahnya cuma di bagian puli belakang enggak center. Nah, itu gunanya analisa sebelum dilakukan penggantian. Analisa dengan tepat, dengan benar, baru dilakukan penggantian. Ketika sudah dilakukan penggantian kok tetap enggak center, ya sudah berarti. Mau enggak mau ya ganti puli belakang satu set. Kalau enggak mau ya tetap pertahankan ini, berarti dengan karakter yang berbeda, tetap gedek-gedek seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Belum melakukan perbaikan analisa, setelah dianalisa semua ketemu penyakitnya baru disampaikan ke konsumen gitu loh. Jadi jangan asal ganti langsung pasang. Ketika ganti pasang penyakit enggak sembuh, jenengan sing pusing stres. Nah, oke, terima kasih Pak. Punya jenengan masalah di puli belakang. Kemudian sedikit informasi Mas, ketika jenengan servis unit matic ya Mas, perhatikan di bagian lonceng kampas ganda Mas, misalkan seperti ini. Nah, ini contohnya Mas. Di sini ada penumpukan atau apa namanya? Penumpukan stempet Mas atau grease. Kalau pada umumnya kan hanya debu ya Mas. Ini sudah grease Mas. Ini grease atau stempet. Nah, ini ada bekas stempet Mas. Makanya jenengan kalau nyetempet bagian puli belakang, itu usahakan pakai stempet yang high temperatur ya. Pakai stempet yang high temperatur. Tujuannya apa? Ketika terkena suhu panas itu tidak langsung meleleh seperti ini. Ketika stempet kualitasnya tidak baik, tidak bisa menahan suhu panas yang meleleh seperti ini Mas, contohnya. Ketika meleleh kemudian menyebar bagian mangkok ganda bagian belakang, itu bisa menyebabkan slip kampas ganda. Itu yang pertama. Kemudian akselerasi gas tengah top speed juga menurun Mas. Nah, contohnya ini. Ini wajib nanti dicuci pakai sabun atau BBM, kemudian diamplas ulang bagian sini. Tujuannya apa? Biar benar-benar bersih, kemudian bekas noda stempet atau grease itu hilang. Itu kalau bisa dicuci pakai sabun, pakai BBM, kemudian digas touch biar benar-benar panas kering baru dipasang. Kalau cuman dilap itu tidak akan maksimal Mas. Nah, ini kan ada kan, nah bekas grease itu stempet dari pola pemberian grease pada bagian lesesnya ini Mas. Bagian leses puli biasanya kan dikasih grease. Terus bagian dalam itu biasanya juga ada grease-nya, tetapi di bagian dalam itu grease-nya itu bersifat high temperatur. Dia ketika terkena suhu yang optimum itu tidak mudah meleleh. Kalau ini kan meleleh ini. Jadi gunanya pemberian grease atau stempet yang high temperatur itu biar tidak meleleh. Terus sedikit koreksi, sama halnya bagian puli depan. Ketika memberikan grease atau stempet bagian puli depan itu juga diperhatikan, tidak boleh terlalu banyak, cukup diolesi. Intinya apa? Bagian bos rumah roller ini ya apa namanya, ada semacam pelumas, tidak perlu banyak karena mengingat ini Vario Karbu 110 berbeda dengan Vario 150 yang di sini ada sealnya atau o-ringnya yang bisa menahan stempet itu tidak keluar atau grease-nya itu tidak keluar. Cukup diolesi aja bagian sini sedikit sekali. Nah, baru ini dimasukkan gitu. Kalau banyak seperti ini nanti bleber, deluer. Nah, itu loh Mas. Kalau stempetnya keluar terus membasahi bagian sudut rumah roller, otomatis detail juga mudah selip Mas. Itu makanya perlu diperhatikan, jangan asal ngasih grease satu stempet gitu loh. Jadi seperti itu. Kemudian di bagian as puli belakang saya tidak bermaksud untuk merosting ya. Hanya saja memberikan sebuah pengalaman atau gambaran. Khususnya pada bagian CVT, kalau kita tidak paham, pasti nanti banyak melakukan penggantian namun penyakit tidak terselesaikan. Contohnya di bagian puli belakang saya sih memaklumi Mas, karena saya dulu juga seperti ini mungkin. Nah, perhatikan di bagian puli belakang. Di bagian puli belakang Mas, ini ada usaha pemberian atau memberikan sebuah apa namanya, mungkin sebagai peredam dikiranya itu
bagian aspulinya ini yang sudah aus. Contoh di sini ada semacam kayak double tip, saltip ya, saltip sanyu putih itu loh mas, yang biasanya digunakan untuk pemasangan pada drat pralon. Nah ini mas, nah ini mungkin diupayakan diberikan semacam kayak saltip yang putih itu ya, bukan double tip. Mungkin tujuannya supaya meredam, padahal masalah bukan di sini mas. Setahu saya variokarbu itu mas termasuk yang komponen paling awet selama jenengan bagian laker bak GVT. Nah tetap menggunakan jenis laker yang ada kuning mas. Nah ini ada tembaga kuningannya, ini ada kuningannya. Kalau jenengan polos tidak pakai kuningan ya ini cepat habis. Nah dikiranya mungkin masalahnya di bagian lakernya ini, atau aspuli belakang ini sudah aus, makanya diupayakan pemberian pada saltip ya. Itu tidak akan berpengaruh mas. Biasanya juga ada dikasih karet di sini sebagai peredam. Enggak, masalah utamanya itu ada pada bagian laker belakang yang tidak center mas. Nah pergerakannya itu tidak center, itu yang menyebabkan akselerasi awal atau gas tengah itu gerdek gitu loh. Biasanya umumnya ya hanya di gas awal, saat start mau jalan, nah itu biasanya terasa banget gerdek-gerdeknya. Kalau top speed biasanya enggak, tetapi gas menengah terasa. Itu mas, intinya analisanya permasalahan di bagian puli belakang. Oke lanjut analisa berikutnya mas, lanjut ke analisa berikutnya. Ini ke analisa pada bagian kampas ganda atau tempat per kampas ganda ya mas. Nah ketika dikasih per itu, ketika RPM turun otomatis kampas ganda juga menutup seperti ini. Nah menutup seperti ini, makanya seperti ini mas. Kampas ganda itu didukung oleh per ganda. Ketika RPM mencapai titik optimum atau maksimum ya seperti ini mas. Nah membuka seperti ini, ketika RPM turun juga menutup. Itu yang bekerja yaitu selain kampas ganda juga per kampas ganda. Nah yang akan saya bahas mas, jangan perhatikan di bagian rumah belakang pola pemasangan, jangan sampai terbalik mas. Nah yang pendek itu di belakang sini, yang panjang di depan. Nah di belakang sini mas, jangan perhatikan. Nah di bagian belakang umumnya kalau variokarbu mas, ketika ini masih bawaan ya, kampas ganda ternyata masih bawaan, belum pernah ganti. Kalau tadi kan hanya sepintas seperti ini kok baru gitu, ternyata ini masih bawaan motor. Nah ini mas, di bagian belakang atau rumah per kampas gandanya, bagian pengaitnya mas sudah mengalami aus. Nah ini mas sudah mengalami aus atau pengikisan. Ini lama kelamaan kalau dibiarkan bisa jebol sini mas, bisa lepas, per kampas gandanya bisa lepas, karena ini berkaitan dengan gaya pegas, gaya sentrik muter. Nah lama kelamaan dan penambahan suhu panas juga ini berpengaruh. Nah ini aus juga, sebelahnya juga sama aus. Nah ini aus, sama halnya di sini aus. Misalkan masih tetap mempertahankan ini bisa direkondisikan. Bisa direkondisikan dengan cara jenengan kasih plat di sini di bagian dalam, kasih plat yang sifatnya bisa menambah umur pakai ya kisaran 1 tahun bertahan. Kalau enggak mau ya ganti lebih bagus, tapi ini masih tebal, sayang masih tebal. Itu opsinya. Umumnya itu kalau variokarbu memang seperti ini. Itu juga berpengaruh ke akselerasi, angkatan gede-gede, top speed kurang kayak slip itu loh mas. Nah itu ya tambahan.